Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut pembelajaran simulasi dan komunikasi digital kita. Pada kesempatan ini kita masuk pada pengelolaan informasi, yaitu pada sesi 4. Atau di sini berarti praktek kita sudah berada di poin D. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada video ini, melalui video pembelajaran, tentunya nanti dari video ini, dan penelusuran web, berarti setelah kita simak video, kita melakukan penelusuran melalui Google atau browser lainnya untuk mencari tahu lebih mendalami lagi tentang teori yang akan kita pelajari. Kemudian diskusi dan praktek siswa. Artinya di sini apabila ada kendala-kendala yang kurang dipahami, silakan diskusikan, boleh dengan antar teman ataupun dengan guru bidang studi, yaitu tentunya saya sendiri ya. Kemudian dan praktek siswa. Setelah mempelajari ini nanti dipraktekkan. Bagi yang sudah punya laptop, silakan dipraktekkan terlebih dahulu. Dan bagi yang menggunakan smartphone juga, silakan dibuat produknya, silakan dipraktekkan. Dapat melakukan pengaturan indentasi. Poin pertama di sini topik kita adalah indentasi. Kemudian poin kedua, jarak antar baris. Jarak antar baris ini. Kemudian dan poin ketiga adalah perataan teks. Jadi pada pembelajaran 5D ini ada 3 poin yang harus kita kuasai, yaitu indentasi, jarak antar baris, dan perataan teks. Nah, sekilas tentang teori singkatnya di sini sudah Bapak rangkum. Kita baca dulu untuk teori singkatnya. Tabulation, ini namanya ya, tabulation. Tabulasi merupakan perintah yang digunakan untuk mengatur teks ke kiri dan ke kanan dalam bentuk paragraf. Contoh seperti pengetikan dalam pembuatan paragraf. Nah, kalau kita perhatikan setiap paragraf itu baris pertamanya agak menjorok ke dalamnya kan? Tidak sejajar dengan baris kedua dan baris seterusnya. Jadi untuk mengatur hal tersebut digunakan perintah tabulation. Kemudian teori kedua ada alignment teks, perataan teks. Nah, untuk alignment teks sendiri, alignment teks merupakan perintah yang digunakan untuk mengatur perataan teks. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada berbagai contoh media cetak seperti buku yang dicetak rata kiri. Kalau kita perhatikan buku itu dari sebelah kiri lurus sampai ke bawah, sedangkan sebelah kanannya dibiarkan ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang rata kanan. Untuk rata kanan ini kalau kita perhatikan penulisan aksara Arab ya. Aksara Arab itu dari sebelah kanan rata atau lurus ke bawah. Kemudian rata tengah. Untuk rata tengah sendiri, ini biasanya digunakan untuk judul. Seperti tulisan ini, tes psikomotorik. Ini disebut dengan rata tengah. Jarak antara ke kiri dan ke kanannya sama, dia berada tepat di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir ada perataannya kiri kanan. Untuk kiri kanan sendiri ini kalau kita perhatikan dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan itu jaraknya sama. Ini disebut dengan rata kiri kanan. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang line spacing. Line spacing itu jarak antar baris. Misalnya ini baris ini dengan ini. Kalau kita perhatikan untuk pengetikan di koran itu kan jarak antar barisnya itu sangat rapat ya. Sangat sedikit ini. Kemudian ada juga yang penulisannya sangat jauh. Jadi itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Line spacing merupakan perintah yang digunakan untuk mengatur jarak antar baris dan karakter yang digunakan dalam pengetikan. Contoh jarak antar baris dalam pengetikan koran lebih rapat dibandingkan pengetikan pada buku pelajaran. Nah, itulah sekilas tentang teori singkatnya. Sebelum kita demonstrasikan bagaimana langkah-langkahnya, kita lihat dulu hasil kerja yang harus dicapai pada pembelajaran 5D ini. Nah, di sini untuk hasilnya, ini merupakan hasil dari perataan teks. Jadi ini nanti dibaca contohnya, sekaligus dipahami tentang perintahnya. Untuk rata kiri kanan digunakan Ctrl+J. Untuk rata kiri digunakan Ctrl+L. Kemudian ini yang rata kanan. Lalu ini yang
perataan teksnya di tengah. Sedangkan perintahnya sendiri, ini nanti pertanda perintah yang dipakai ya. Ada garis-garis, ini menandakan rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan ya. Kemudian kita lanjut. Ini merupakan contoh untuk product line spacing, jarak antar baris. Jadi kita mulai dari baris pertama, ini jaraknya 1,0. 1,0 ini merupakan satuan terkecilnya untuk jarak antar baris. Jadi kalau kita perhatikan, tulisan paragraf ini dengan baris pertamanya lebih rapat dibanding yang di bawah ya. Ini 2,0, ini 1,5. Jadi inilah tugas kita yang ketiga, yaitu membuat jarak antar baris sesuai dengan kebutuhan nantinya di dunia kerja ya. Sedangkan untuk perintah line spacing itu sendiri nanti ditandai dengan ini perintahnya. Ada panah atas bawah, kemudian ada tanda titik ini, panah, yang kita klik nanti di bagian panah. Nah, kemudian di sini nanti tugasnya mengisikan di bagian kesimpulan. Silakan nanti diisi di kesimpulan mengenai langkah kerja yang saudara lakukan. Misalnya Anda menggunakan handphone, aplikasinya WPS Office. Bagaimana langkah kerja yang saudara lakukan melalui WPS Office agar bisa mencapai poin pembelajaran kita yang di atas. Atau saudara menggunakan laptop, silakan disusun langkah kerjanya di bagian kesimpulan. Jadi silakan nanti disimpulkan bagaimana langkah-langkah yang saudara lakukan dengan singkat dan padat. Baru setelah itu silakan dikirimkan di bagian catatan mengenai materi kita. Dicatat dulu materinya, kemudian dikirimkan berbentuk foto di Google Classroom. Silakan nanti dikirimkan tugasnya. Nah, untuk itu kita langsung saja kita demonstrasikan, kita praktikkan. Untuk poin pertama kita mulai dari tabulasi. Sini saya buka lembar kerja baru. Kita buat contoh dulu ya. Ini merupakan contoh teks yang digunakan untuk pengaturan tabulasi. Perhatikan pada baris pertama tulisan ini untuk mengetahui fungsi dari tabulasi. Nah, ini saya misalkan paragrafnya, ini kita ketik biasa. Lalu kita ingin membuat tulisan pertama ini menjorok ke dalam ya. Menjorok ke dalam. Maka kita lakukan dengan perintah tabulasi. Perintah tabulasi itu sendiri dapat diaktifkan melalui perintah menekan tombol tab ya. Menekan tombol tab pada bagian keyboard. Ini ada tulisan TAB. Jadi di keyboard juga nanti ada tulisan TAB ya. Ini kita tekan pada keyboard. Jadi ini saya contohkan. Nah, inilah yang dikatakan dengan tabulasi, yaitu tulisan yang menjorok ke dalam pada baris pertama. Nah, saya rasa sampai di sini paham ya mengenai tabulasi. Kemudian kita lanjut. Kita masuk pada contoh perataan teks. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tulisannya di sini saya perkecil dulu. Ini ya. Inilah contoh paragraf. Saya ketikkan satu. Nanti kita copy saja.
Inilah contoh paragraf yang sengaja ditulis dengan perataan teks kiri kanan yang dapat diaktifkan dengan perintah alien JustTP dalam kurung Ctrl+J. Nah, ini ya, kalau kita perhatikan contohnya, pada awalnya dia berbentuk alien teksnya masih kiri. Ini, untuk melihatnya ini, alien text left digunakan untuk perataan teks kiri, alien text untuk center, Ctrl E, tengah, alien text right untuk kanan, alien text J, Ctrl J untuk JustTP. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencontohkan hanya satu ya. Kemudian untuk yang poin kedua, ketiga, keempat nanti silakan dibuat sendiri perintah yang digunakan untuk membuat perataan teksnya. Caranya di sini kita tinggal klik. Kita klik dulu pada bagian tulisan ini, terserah di mana saja. Boleh di baris pertama, boleh baris kedua. Kemudian kita klik perintah Ctrl J. Ini JustTP. Kita klik. Nah, kita perhatikan ya perubahannya. Ini full sampai pada batas margin kertas. Sedangkan sebelumnya tadi tidak ya. Kita ulang. Ini yang sebelumnya dia secara default atau bawaan dari lembar kerja ini akan rata kiri. Untuk mengubahnya menjadi rata kiri kanan, nantinya ini menuju batas tepi kertas ini sama dengan sebelah kiri. Jadi kiri kanannya nanti sama ya, jaraknya dengan margin. Kita klik alien JustTP. Nah, ini ya, terlihat jelas perubahannya. Nah, itulah mengenai bagaimana membuat perataan teks. Jadi, untuk perataan teks kiri, perataan teks tengah, perataan teks kanan, nanti silakan dipraktekkan sendiri, kembangkan potensi dalam diri Anda. Yang jelas, saya sudah membuka kunci satu tentang perataan teks kiri kanan. Lanjut pada praktek kita yang ketiga, ini tentang jarak antar baris. Jadi teksnya kita ketik dulu salah satu. Tulisan ini dibuat dengan jarak antar baris 1,0 dengan perintah add space before dan add space after paragraph. Oke, ini pun akan saya contohkan hanya satu. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, cara pertama di sini kita blok dulu tulisannya. Caranya klik kiri tahan, kemudian arahkan kursor ke arah atas. Lalu kita pilih perintah line spacing. Line spacing tadi yang ada tanda panah atas dan bawah ya. Ini perintah yang digunakan. Line and paragraph spacing ya. Untuk memilih sesuai kebutuhan kita harus mengklik pada bagian panah yang kecil ini. Ini saya klik. Nah, secara default bawaan dari Word itu 1,15 untuk line spacingnya. Sementara itu yang kita butuhkan di soal 1,0. Maka ini kita pilih 1,0. Kemudian, ini kalau kita perhatikan jaraknya semakin dekat. Lalu di situ ada perintah add space before dan add space after. Di sini ada perintah add space before. Add space after-nya mana, Pak? Kalau sudah aktif add space
after nanti akan berubah tulisannya menjadi remove space after. Artinya hilangkan space after paragraph. Sedangkan ini tambahkan space paragraph ya. Space sebelum paragraph artinya ini ya. Ini space sesudah paragraph. Ini saya tambahkan. Nah, itulah cara untuk membuat jarak antar baris menjadi 1,0. Sedangkan untuk 2,0, 1,5 silakan nanti dipilih sendiri. Ini 2,0-nya, ini 1,5-nya. Dengan catatan dibuat terlebih dahulu tulisannya sesuai dengan ini. Berarti total produk kita pada praktek ini ada 8 ya. 1 contoh paragraf dengan tabulasi, kemudian 4 untuk pengaturan perataan teks, lalu 3 lagi untuk pemilihan jarak antar baris atau line spacing and paragraph. Nah, itu saja materi kita pada kesempatan ini, pengelolaan informasi digital di pertemuan 5D. Sedangkan untuk tugasnya nanti dikirim via Google Classroom. Silakan difotokan nanti hasil kerjanya, yaitu berupa catatan, kemudian berupa langkah kerja untuk mengerjakan ke-8 produk ini. Lalu produknya berbentuk file Word, ataupun kalau dia melalui handphone berbentuk dokumen. Jadi silakan dikirimkan, tapi kalau belum bisa menggunakan Word karena laptop belum ada, ataupun kalau karena kurang memahami untuk penggunaannya di handphone, boleh dikirimkan nanti mengenai langkah kerja, teori singkat ditulis, langkah kerja, kemudian dituliskan contoh produknya ini, ada 8, contoh paragraf yang menggunakan tabulasi, kemudian contoh yang menggunakan perataan teks, dan contoh yang menggunakan jarak antar baris. Nah, itu saja materi kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.